Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah mau ngeklik video ini ya. Sekarang kita akan masuk ke pembacaan asmara untuk tertanggal 1 hingga 10 bulan Mei 2023 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius. Oke. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacanya vice versa. Tarikan energi terbolak-balik, niatnya baca energi Aquarius, terbacanya energi pasangan Aquarius dalam kehidupan nyata, maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa saja yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Situasi Aquarius dengan pasangannya adalah ada Five of Swords reversal di sana, kemudian ada Queen of Cup, dan di situ ada energi dari The Devil, dan kemudian di situ ada Three of Wands, dan terakhir di situ ada energi dari Three of Swords. Jadi kalau saya lihat ini nampaknya pasangan Aquarius seseorang yang lumayan rapuh gitu ya. Ini seseorang yang nampaknya ada rasa kemelekatan yang kuat dengan Aquarius itu. Ya, dengan Aquarius di sini. Jadi ini dia satu sisi bisa bilang aku tidak bahagia dengan situasi yang seperti ini, gitu ya. Ada beberapa yang sebentar ingin meninggalkan Aquarius, tetapi sebentar kemudian ingin tetap bersama dengan Aquarius. Akan banyak banget alasan yang dicari-cari di sini, ya, untuk bisa tetap bertahan akhirnya di dalam relationship, gitu. Padahal mungkin dia punya banyak angan-angan, dia punya banyak ideal-ideal ya tentang bagaimana seharusnya hubungan dengan Aquarius berjalan, bagaimana caranya Aquarius memperlakukan dia gitu ya. Di sini banyak kayak apa ya? Ini kalau Marlian agaknya mungkin dia sedikit tidak logis ya dalam melihat bagaimana hidup gitu. Mungkin ini orang memang lembut banget hatinya gitu ya. Mungkin ini orang kalau udah mencintai itu maunya itu jangan berpisah. Maunya itu bahkan ketika ngejalani hubungan layaknya seperti film-film itu gitu ya. Atau mungkin seperti kisah-kisah Cinderella, kisah-kisah Putri Salju kayak gitu ya. Yang dimana seorang pangeran atau seorang putri itu akan bersikap lembut banget ke dia ya, yang kayak romantisnya itu selalu ada gitu ya, situasi yang nyaman, yang tenang gitu ya, di situ selalu ada. Jadi dia kayak ngelihat hubungan dengan Aquarius ini tuh seperti satu kisah yang mengerikan sekali gitu ya. Dia melihat hubungan dengan Aquarius itu kok bertolak belakang ya, seperti apa yang dia ilusikan, seperti apa yang dia bayangkan, seperti itu. Nah, jadi orang ini kayak yang bolak-balik terluka, bolak-balik terluka, bolak-balik kecewa, bolak-balik merasa tersakiti gitu. Nah, di sana ya, bolak-balik merasa tersakiti. Satu sisi tadi udah kayak ngerasa lemah gitu ya, udah kayak ngerasa kayak aduh aku nggak mampu ngejalani hubungan ini gitu ya, aku nggak kuat di sini, tapi aku juga nggak bisa ninggalin Aquariusnya. Nah seperti itu ya, padahal boleh saja sebenarnya Aquarius kayak akhirnya jadi kayak seseorang yang aduh ini kok manja banget gitu ya, ini orang kok kayaknya jadi cenderung egois, kok apa-apa tuh cemburuan, kok apa-apa itu harus sesuai dengan yang dia mau, nangisan, cemas gitu ya, dia galauan gitu. Jadi ini kayak bikin Aquarius merasa lelah ya menghadapi seseorang seperti si pasangan ini. Nah kayak gitu ya, terlalu manja, terlalu melekat gitu. Akhirnya kayak bikin Aquarius juga ngerasa terluka di sana. Kayak ngerasa juga ini kok jadinya seperti aku sedang mengasuh ya gitu loh ya, kok ini aku terasa semua salah di matanya dia. Jadi akhirnya setiap pertemuan yang adanya marah-marah, mayun gitu ya, cemberut gitu ya. Jadi capek sendiri di sini kaum Aquarius. Nah kayak gitu ya.
lelah sendiri, jangan-jangan dia bolak-balik dimarahin gitu ya si Aquariusnya. Aquariusnya jangan-jangan ngerasa kayak bolak-balik dimarahin, bolak-balik dicurigain gitu ya. Bolak-balik kayak diperlakukan dirinya tuh seperti orang yang bersalah banget gitu loh. Jadi lelah gitu ya. Capek banget di situ. Ini orang mau bangun hubungan atau nyari bapak nih, atau dia nyari ibu nih gitu ya. Ini mau menjadi kekasihku atau menjadi apa ini sekarang? Nah kayak kita ya, padahal udah mencoba nih. Boleh jadi beberapa dari Aquarius udah mencoba untuk meyakinkan si pasangan, membuat dia tenang, membuat dia merasa damai, membuat dia merasa aman gitu ya. Tapi seperti ini sebuah perjuangan yang tiada hentinya gitu. Kapan ini berakhir situasi yang seperti ini? Padahal mungkin ada beberapa ceritanya udah tahun-tahunan seperti ini gitu ya. Tapi ini orang kok bocah banget gitu ya. Kok ini terlalu sensitifan, sedikit-sedikit ngerasa sedih gitu ya. Sedikit-sedikit ngerasa terluka gitu. Jadi capek gitu ya. Beberapa kaum Aquarius di sini itu akhirnya jadi kayak yang capek. Bukan begini hubungannya aku mau. Aku mau tuh hubungan tuh yang dewasa gitu ya. Mampu mengontrol emosi sendiri, mampu mengontrol pikiran sendiri gitu ya. Mampu merawat dan menjaga diri sendiri. Mestinya yang kayak gitu hubungan dewasa gitu ya. Jadi ini seperti aku double-double nih kerjaannya. Mengontrol diriku, meyakinkan dan menenangkan dia gitu ya. Kalau nggak dimanutin nanti aku dinilai dicap laki-laki yang nggak baik, wanita yang nggak bener gitu ya. Tapi kok semuanya berdasarkan tolak ukur dari si pasanganku ini gitu ya, kata Aquarius. Aku nggak boleh gini, nggak boleh begitu gitu ya. Bentar-bentar udah ngeblokir gitu. Harusnya maunya dia dipujuk, dirayu gitu ya. Kalaupun dia yang datang ke aku, tapi kok kayaknya akhirnya aku diposisikan sebagai orang yang nggak nyaman nih untuk mengambil tindakan sesuai dengan hidup yang aku mau. Jadi kayak belakangan ini Aquarius ya ketika ngejalanin hubungan dengan si pasangan kayak ngerasa bersalah terus menerus gitu loh. Kayak jadinya nggak enakan gitu ya. Nanti dia kalau diputusin dia mogok makan, mengancam bunuh diri gitu ya. Jadi kayak ada kelelahan di situ ya, lelah batin gitu ya. Lelah batin ini Aquarius. Dan Aquarius tahu situasi yang seperti ini tuh nggak bisa nih dibiarkan gitu ya. Nggak bisa ini aku terus-menerus terlarut dalam permainan dari si pasanganku ini. Terlalu berlebihan menurut Aquarius energi dari si pasangan untuk dirinya gitu ya. Katanya dia cinta aku, katanya dia sayang sama aku, tapi kok makin dia sayang, kok makin dia cinta, akunya yang mumet sendiri, akunya yang stres sendiri jadinya. Mendingan dia nggak usah sayang deh, nggak usah cinta deh sama aku kalau kayak gini. Harus membalas rasa sayang dan rasa cintanya dia. Ini seperti itu ya. Jadi aku ini kayak babysitter bagi si pasanganku gitu. Terlalu anak-anak gitu ya, padahal udah orang dewasa gitu. Aku harus bener-bener tuh ngerawat dan ngejaga hati dan perasaannya. Ya capek kalau terus-menerus seperti ini. Nah kayak gitu ya. Jadi Aquarius kalau mari lihat memilih untuk healing ya, memilih untuk kayak ini keluar nih, aku harus keluar dari situasi yang gini-gini terus, itu ya. Kayaknya hubungan ini hubungan toksik deh, gitu. Kayaknya gaslighting juga di situ ada, gitu ya. Ini campur-campur,
campur-campur ini penilaian Aquarius tentang si pasangan. Negatifnya cukup ekstrim. Tapi tidak tertutup juga kemungkinan Aquarius kayak tetap sih menilai orang ini ada positifnya. Aku tahu dia cinta aku tahu dia sayang sama aku. Tapi nggak kayak gini juga kali. Gitu ya. Seperti hubungannya tuh kayak mencekik gitu bagi Aquarius. Gitu. Seperti kayak ngejaga anak bayi gitu ya. Padahal Aquarius juga kayak kepengen ada energinya tuh bergantian kita di sini. Hari ini aku ngebahagiain kamu, kamu juga ngebahagiain aku. Besok juga demikian gitu ya. Ada bijaksananya Aquarius mau gitu loh. Ada mandirinya juga Aquarius mau. Ada sikap beraninya juga dari si pasangan ini yang Aquarius mau. Independen gitu ya. Orangnya fleksibel, orangnya terbuka, orangnya enjoy, orangnya ringan aja. Maunya Aquarius seperti itu si pasangan ini. Tapi ternyata enggak, apa-apa mesti laporan. Kalaupun jujur salah. Bohong akunya sendiri nggak seneng kalau aku disuruh bohong gitu ya. Nah, jadi harus ekstrim ngadepin si pasangan. Nah, seperti itu. Dan menurut Aquarius ya ini harus berakhir ya. Hubungan dia dengan si pasangan ini harus berakhir. Atau setidaknya minimal tuh ini harus ada yang berubah. Gitu loh. Ya, aku maunya itu bebas gitu. Aku tetap menjadi diri aku sendiri gitu ya. Aku pengen bebas ngejalanin hidup yang aku mau. Aku tuh nggak mau terus-menerus ada beban gitu ya. Aku mau kali ini hidupku tuh lebih ringan, lebih santai gitu ya. Nah di sana. Jadi kayak hubungan dijalani dengan baik, dijalani dengan serius, gitu ya. Tetapi tidak dengan seperti cara si pasanganku ini. Dia terlalu mengikat aku, terlalu mau mengontrol aku. Memang dia sih nggak marah-marah, ya, untuk beberapa ya. Memang dia nggak marah-marah, tapi ketemu tuh nangis, ketemu tuh kayak kelihatan resah. Jadi nggak ada bahagianya, gitu ya. Jadi aku terus-menerus kayak memikul rasa bersalah karena dia sakit. Gara-gara mikirin aku terlalu berlebihan seperti itu. Jadi akhirnya di sini ya beberapa kaum Aquarius, aku belajar untuk tidak mau memperdulikan dia. Gitu ya. Aku belajar untuk tidak terlalu terlarut dalam kesedihan pasanganku ini. Gitu ya. Dalam keresahan dia, dalam kecemasannya. Aku pengen bebas lah dari dia. Nah, semakin Aquarius terlihat membebaskan diri dari rasa bersalah di dalam hubungan, membebaskan diri untuk memilih aktivitas apa, tindakan seperti apa, style apa. Ini si pasangan Aquarius kalau melihat, wah ini makin gak karu-karuan bisa. Gitu ya. Si Aquarius kayak, aku siap menerima satu keadaan baru gitu ya. Satu keadaan baru dalam hubunganku. Tapi si pasangan tuh tidak siap. Gitu loh. Si pasangan ini tuh gak bisa terima kalau Aquarius berubah sikap kepada dirinya. Tapi di sini dia kayak yang tidak introspeksi diri sih. Introspeksi diri gitu ya. Mari lihat dia belum masuk ke introspeksi diri. Kenapa sih Aquarius seperti ini ke aku? Kenapa sih hubungannya semakin, kalaulah dikatakannya ini hubungan makin kacau, kenapa ini hubungan makin kacau? Dia tidak melihat ke dalam dirinya. Yang dia lihat, aku ditinggalkan, aku disakitin, aku dikecewakan, aku harus pergi dari aku. Yang dia lihat hanya sebatas sampai di situ saja. Dia tidak lihat apa pemicu dari dalam dirinya. Dia tidak mencurigai dirinya. Jangan-jangan aku yang melakukan sesuatu nih. Yang akhirnya bikin Aquarius buru-buru pengen lari
pengen menghindar dari aku. Kenapa Aquarius cuek? Padahal dulu kalau aku minta begini, aku minta begitu, dia cepat untuk mengiyakan. Dia nggak lihat bahwa Aquarius lelah menghadapi dirinya. Gitu ya. Belum dia cek ini jangan-jangan. Bahkan kalaupun dia nemu, iya ya aku manja. Tapi kan wajar. Aku pencemburu, tapi kan wajar gitu. Menganggap kenegatifan dirinya sebagai sebuah hal yang wajar. Nah, di sana ya. Namun, walaupun demikian sikap dari pasangannya Aquarius, yang tersakiti Aquarius diri dia sendiri gitu ya. Bukan Aquarius yang tersakiti di sini, tapi diri dia sendiri. Gitu ya. Sama seperti karma ya, apapun yang kita lakukan itu akan kembali lagi pada diri kita. Nah, ini yang sekarang terjadi dalam relationship ini. Gitu. Ya. Mungkin Aquarius kayak ngerasa bahwa kamu terlalu banyak memaksa aku dan aku nggak mau lagi dipaksa di sini. Gitu. Kamu terlalu bawel atau kamu diamnya itu tapi diamnya diam nggak enak, terlalu dingin gitu ya. Capek aku ngikutin kamu gitu. Capek. Lelah ngikutin cara mainnya kamu gitu ya, kayak gak ada habisnya aku harus membuktikan cintaku padamu, tapi kamu gak kasih engine-nya, tapi kamu gak kasih bahan bakarnya sama aku. Jadi kayak bisa beberapa kaum Aquarius ini melihat si pasangan seperti vampir energi gitu ya, kamu sedot energi aku terus menerus. Nah gitu. Aku terus menerus kayak dipecut gitu ya. Aku kayak kuda nih diperlakukan sama pasanganku. Kayak kerbau ya, dipecut terus menerus, harus begini, harus begitu. Gitu ya. Aku kan human being, aku kan manusia. Gitu loh. Nah kali ini mungkin sudah habis banget ya kadar kesabaran dari Aquarius. Kayak gitu. Sana ya. Jadi ketika udah habis kata Aquarius di sini kadar kemampuannya dia untuk menghadapi si pasangan, ya sekarang titik balik gitu loh. Yang tadinya mencoba untuk nge-servis pasangan, nah sekali ini aku deh men-servis diri aku sendiri. Kayaknya aku nih seperti budak nih untuk dia, untuk pasanganku. Aku kayak budak cinta nih. Gitu ya. Nah, sementara si pasangan, aku wajar. Bucin sama kamu tuh aku wajar. Gitu ya. Mestinya kamu paham mengapa tindakan aku seperti ini, kenapa seperti itu. Aku tuh cuma takut kalau kamu tuh tidak cinta sama aku. Aku takut tuh kalau kamu gak sayang sama aku. Tapi sikap-sikap dari si pasangan ini, gitu ya, itu yang akhirnya bikin ketakutan dia itu mewujud nyata gitu loh, takut ditinggalin gitu ya, sehingga melakukan kayak ngecek HP terus menerus atau kayak nyindir gitu ya, atau kayak justru menghindar gitu, saking takutnya untuk ditinggalkan bisa aja menghindar gitu ya, lari-larian gitu. Jadi capek Aquarius ngejar terus gitu loh, bolak-balik. Misalnya Aquarius ini dicuekin sama pasangan, padahal mungkin ya tadi ya si pasangan kayaknya takut banget ya, entah ini barangkali ada pernah kisah ditinggalkan oleh orang yang dia cinta gitu ya, ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi. Jadi kayak bilang, wah ini bahaya nih kalau jatuh cinta, ini bahaya, ini makanya lari-larian gitu ya. Makanya hilang-hilangan dari Aquarius, bisa juga kayak gitu. Pokoknya sikap dia ini tuh kayak sikap orang yang antara mau nggak mau gitu. Siap nggak siap masuk dalam sebuah hubungan, membangun sebuah hubungan, tapi mengikat gitu loh, mencekik kayak gitu. Ya jadinya toksik sih. Ada kartu devil di sana yang menunjukkan energi dari pasangan Aquarius. Ada energi devilnya ya, ada energi yang
alam bawah sadar mungkin menunggangi dirinya dia keegoisan kayak gitu ya. Keegoan juga, ego yang merasa diri lemah, takut, resah, gelisah. Atau ego yang justru seperti raksasa, maunya tuh ngontrol, terlalu posesif, terlalu agresif gitu ya. Nah di sana. Jadi nggak ada rilaksnya menurut Aquarius, hubungan ini tuh nggak ada rilaksnya gitu ya. Dan bahkan Aquarius bisa kayak ngelihat ini negatif banget dia orangnya. Gitu loh. Terbaca oleh Aquarius negatif di sini. Jadi ya sudah, kalau nggak Aquarius bilang kita bubar, bisa di sini Aquarius langsung nunjukin sikap saja gitu ya. Misalnya selama ini kalau dia diblokir 100 kali, dia masih tetap usaha 100 kali. Nah, ternyata 100 kali itu sudah habis. Disitulah titik terakhir kemampuan Aquarius untuk mentoleransi sikap dari si pasangan. Begitu kena 100 setelah sekian kali gitu ya, usaha untuk menjangkau si pasangan ini, akhirnya Aquarius udahlah, nggak juga kayak gini harus hubungan, aku nggak mau menjadi orang pengemis cinta, aku nggak mau menjadi budak cinta gitu ya, aku mau itu hubungan sehat gitu, ada orang dewasa yang ada sikap dewasa dari si pasangan, itu yang aku mau, kata Aquarius. Nah di sana ya, aku nggak mau merasa dipaksa, aku nggak mau terpaksa gitu ya, aku nggak mau memaksakan juga relationship ini gitu ya. Jadi kayak Aquarius, udahlah aku bebaskan dia cari aja lah orang yang memang bisa ngasih asupan terus menerus untuk dia. Nah kayak gitu ujar-ujar dari Aquarius. Oke, baik, mungkin itu aja dulu ya. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Sagittarius di sana, Cancer ada di situ. Jadi kayak sekarang ini Aquarius mau self love gitu ya, menguatkan diri. Udah, aku harus masuk ke step berikutnya, tidak dengan gaya seperti ini gitu ya, tidak dengan orang yang seperti ini next hubunganku. Nah seperti itu. Kemudian hadir energi dari Aquarius juga sendiri di sana. Hadir energi dari Libra. Kemudian ada Capricorn di situ. Hadir energi dari Aries. Hadir energi dari Cancer. Oke, itu aja dulu. Moga-moga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.